Profil SD Negeri 1 Cidahu. SDN 1 Cidahu berdiri pada tahun 1917, yang beralamat di Cidahu, Kuningan, Jawa Barat. Visi SDN 1 Cidahu yaitu mempersiapkan siswa-siswi untuk menjadi pribadi yang berakhlak, beradab, berilmu dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. SDN 1 Cidahu mempunyai slogan, "Sekolahnya Para Juara". Ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang telah diraih oleh SDN 1 Cidahu dari berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik, dan banyak mencetak lulusan yang unggul. SDN 1 Cidahu mempunyai misi, yaitu 1. Membentuk peserta didik yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membentuk pribadi peserta didik yang memiliki tata krama dan berkesopanan. 3. Membentuk peserta didik yang unggul dalam prestasi, baik akademik maupun non-akademik. 4. Menciptakan lingkungan sekolah yang selalu ramah anak dan menjunjung tinggi nilai-nilai seni dan budaya. 5. Mewujudkan sekolah yang memiliki tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sebagian besar calon peserta didik berasal dari Desa Cidahu, ada juga calon peserta didik dari luar Desa Cidahu. Sebagai ciri bahwa SDN 1 Cidahu sekolah yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Kegiatan belajar mengajar di SDN 1 Cidahu mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan dengan berpusat kepada peserta didik, supaya pembelajaran bermakna. Kegiatan rapat dewan guru dan rapat orang tua siswa selalu diagendakan untuk membahas hal yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran. Kegiatan supervisi guru oleh kepala sekolah rutin dilaksanakan 2 kali dalam 1 semester, bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran. Kegiatan rutin di SDN 1 Cidahu. Upacara hari Senin di SDN 1 Cidahu selalu dilaksanakan karena dapat membiasakan para siswa untuk berperilaku disiplin penanaman kecintaan kepada negara Republik Indonesia. Setiap hari Selasa, Rabu, Kamis diawali murojaah surah pendek, dilanjutkan salat duha bersama sebelum pembelajaran di kelas dimulai. Salat zuhur berjamaah sebagai salah satu penanaman ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yasinan bersama dilaksanakan setiap hari Jumat. Program 5S yaitu salam, senyum, sapa, sopan dan santun selalu dilaksanakan setiap pagi. Selain untuk menanamkan pendidikan karakter, juga untuk menjalin hubungan yang baik antara pihak sekolah, wali murid dan anak. Kegiatan rutin di hari Sabtu, yaitu pembiasaan senam bersama yang diikuti oleh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebagai upaya meningkatkan kesehatan jasmani anak, dilanjutkan makan bersama dan pembiasaan literasi membaca. SDN 1 Cidahu selalu melaksanakan kegiatan PHBN peringatan Hari Besar Nasional seperti melaksanakan upacara HUT RI, upacara HUT Pramuka dan juga PHBI peringatan Hari Besar Islam, seperti memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Santri Nasional. Kegiatan ANBK sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan bagi sekolah dan meningkatkan pembelajaran yang lebih bervariasi, telah dilaksanakan mulai tahun 2021. Ekstrakurikuler. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler juga dilaksanakan di SDN 1 Cidahu.
yang bertujuan untuk membentuk kepribadian, melatih sosial, meningkatkan prestasi, dan mengembangkan jiwa sosial anak. Ekstrakurikuler Pramuka merupakan ekskul wajib di SDN 1 Cidahu. Bertujuan untuk menanamkan kepada anak disiplin, mandiri dan bertanggung jawab sebagai tunas bangsa generasi penerus bangsa. Ekstrakurikuler kesenian, diantaranya rebana, drum band dari tahun 2008 sampai sekarang, angklung, seni tari, seni suara. Untuk ekskul kesenian SDN 1 Cidahu selain dilatih oleh guru-guru, juga selalu mendatangkan pelatih yang kompeten di bidangnya, yang berkontribusi besar terhadap kemajuan SDN 1 Cidahu. Ekstrakurikuler olahraga dilaksanakan 3 hari dalam seminggu. Selain untuk menyehatkan tubuh, meningkatkan prestasi juga untuk membentuk pribadi anak yang kuat. Aksi nyata penerapan budaya positif modul 1.4 Eli Lelia SPD CGP Angkatan 09 Kabupaten Kuningan. Pendahuluan, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Latar belakang yang mendasari saya membuat rancangan ini adalah untuk melakukan praktik perubahan disiplin dengan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan untuk mendisiplinkan murid dengan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan sehari-hari yang dilakukan dan diterapkan di kelas, juga membentuk karakter positif dan budi pekerti. Eliminasi tindakan yang akan dilakukan. 1. Menyusun rencana pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas. 2. Mensosialisasikan budaya positif dan kesepakatan kelas kepada kepala sekolah, rekan guru, dan warga sekolah lainnya. 3. Menentukan waktu pelaksanaan. 4. Pelaksanaan penjelasan kesepakatan kelas dan mekanisme pelaksanaan kepada guru dan murid dengan menuliskan kesepakatan kelas di kertas. Kemudian guru dan seluruh murid menyepakati nilai-nilai kebajikan pada kesepakatan yang sudah ditentukan bersama. Setelah itu, guru mengontrol pelaksanaan kesepakatan kelas. 5. Evaluasi dilakukan setiap minggu dengan meminta saran dan pendapat dari kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua terkait perilaku murid setelah penerapan kesepakatan kelas. Selanjutnya melakukan refleksi dan tindakan perbaikan. Tolak ukur. Guru saling berkolaborasi menerapkan terwujudnya disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ada perubahan perilaku dan karakter sesuai dengan kesepakatan kelas bersama. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud dengan baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat, agar terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakilinya, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 1 Cidahu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa berkumpul dan bertatap muka, yaitu di acara penerapan budaya positif. Ya, tentunya di sini pada aksi nyata modul 1.4 ya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiatnya, dan tak lupa pula kepada kita semua selaku pengamalnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu kita mengawali acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih kepada Ibu Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, wabil khusus Ibu Eli, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara penyampaian materi penerapan budaya positif CGP oleh Ibu Eli, CGP Angkatan 9. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, alhamdulillah ya, alhamdulillah intinya syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di SD kita itu ada yang lolos untuk mengikuti CGP. Tentunya dari CGP ini banyak sekali hal-hal yang positif yang didapatkan oleh Ibu Eli, yang tentunya imbasnya nanti akan dirasakan oleh guru-guru dan oleh sekolah itu sendiri. Ya, terus semangat kepada Ibu Eli. Mudah-mudahan Ibu Eli nanti sampai akhir sampai lulus nanti ya Bu ya, materinya terus di lapangannya yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Eli itu bermanfaat untuk jangka yang waktu yang lama ya Bu Eli. Adapun sekarang yang akan disampaikan oleh Ibu Eli itu penerapan budaya positif. Tentunya budaya positif tersebut kebiasaan-kebiasaan yang baik yang memang sangat diperlukan di sekolah, baik di kelas maupun di luar sekolah. Untuk itu kepada Bapak Ibu nanti kita simak, pahami dan laksanakan apa yang disampaikan oleh Ibu Eli. Selanjutnya mudah-mudahan setelah Ibu Eli CGP Angkatan 9, mudah-mudahan dari Bapak Ibu Guru ada yang ikut
TGP juga seperti Bu Eli, banyak sekali ilmu yang didapatkan Bu ya. Mungkin sambutan dari saya sebagai perwakilan Bapak Kepala Sekolah cukup sekian. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Eli untuk penyampaian materi. Ditutup bila topik menilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah mewakili dari Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan yang telah Bapak Kepala Sekolah berikan dan rekan-rekan guru yang telah mendukung kegiatan ini, kegiatan CGP khususnya saya Angkatan 9 yang alhamdulillah sekarang saya sudah menginjak ke modul 1.4 yang sebentar lagi akan menginjak ke modul 2. Ya. Oke, selanjutnya kita sampai ke materi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi. Di sini apa materi tentang budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 1 Cidahu. Adapun di sini latar belakang. Ya, latar belakang murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Ya, terkadang kita menghukum anak mungkin bisa jadi suruh berdiri di depan, berdiri di lapangan sehingga anak akan merasa malu. Sehingga apa yang latar belakangnya saya membuat ini karena murid tidak suka dengan peraturan karena selama ini dengan mereka melanggar aturan mereka itu merasa dihukum sehingga apa akan merasa malu. Adapun tujuan aksi nyata ini yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka, memiliki disiplin yang kuat, serta di sini menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi budaya positif ini penting diterapkan di sekolah agar menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak kita khususnya yang ada di SDN 1 Cidahu dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai kebajikan ini seperti apa? Mensyukuri, disiplin, kejujuran, saling hormat, menghormati. Ya, kadang-kala kita di kelas anak sering ada pembulian atau mengejek dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menerapkan nilai-nilai kebajikan universal seperti saling menghormati, menghargai, jadi hal ini budaya positif ini akan terlaksana dengan baik. Di sini ada disiplin dengan identitas sukses. Menggunakan restitusi, jadi bukan hukuman, menggunakan restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah pada jangka panjang. Selanjutnya, murid yang terutama itu menghormati dirinya dulu, baru menghormati orang lain. Selanjutnya, terkontrol dirinya dengan memegang kontrol. Yang selanjutnya, murid memperbaiki kesalahan. Jadi itu yang terbaik. Jadi siswa itu betul-betul memperbaiki kesalahannya. Jadi jangan sampai kesalahannya terus berulang. Kadang-kala anak melakukan kesalahan di kelas 1 sampai kelas 2, 3 pun tetap melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi tidak ada perbaikan. Makanya di sini ada yang namanya restitusi. Selanjutnya ada konsekuensi di sini ya. Kalau konsekuensi seperti kita nggak bayar pajak, telat, berarti biasanya apa? Adanya denda ya. Jadi sebagai pengganti. Di sini konsekuensi juga yaitu penguatan jangka pendek. Stimulan, adanya juga respon. Murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan.
Ya. Di sini ada beberapa perbedaan. Berikut saya berikan contohnya, yaitu siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Pasti Bapak Ibu di sini terkadang ada kendala ya, siswa yang tidak mengerjakan PR. Kita lihat, ya, ternyata dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat, nanti Bapak akan menggunakan yang mana dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini, guru menghukum siswa tersebut agar menghormati bendera, hormat pada bendera selama 10 menit. Misalkan, silakan nanti kamu keluar tidak mengerjakan PR, hormat di depan tiang bendera selama 10 menit. Itu merupakan hukuman. Sehingga guru pasti marah. Yang kedua, anak akan menjadi takut. Mungkin bisa jadi 10 tahun yang akan datang, anak akan membenci guru. Dan selalu mengingat, Pak Anang waktu kelas 6 galak sekali pada saya. Saya masih ingat sampai saat ini. Ya, seperti dari hukuman mungkin ya. Ada lagi konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada istirahat. Jadi anak tersebut tidak istirahat, tapi suruh mengerjakan PR. Selanjutnya, guru tegas dan siswa pun menghormati peraturan. Ada lagi restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, guru itu menanyakan keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Oh iya, keyakinan kelas 3 itu bertanggung jawab. Iya, berarti bertanggung jawab dalam mengerjakan PR. Tanyalah, dipanggil ya, kenapa tidak mengerjakan PR? Aku tuh nggak ngerti Bu materi yang diberikan Ibu. Sehingga saking tidak mengertinya, si anak tidak mengerjakan PR. Kadang-kala si anak mengerti tidak anak-anak, diam aja. Siapa yang tidak mengerti, diam aja. Mengerti semua ya, masih juga diam. Akhirnya ternyata si anak itu nggak mengerti padahal, sehingga tidak mengerjakan PR. Jadi jalan yang terbaik kalau menurut saya itu melakukan restitusi, bertanya, kenapa? Ya, ada lagi misalkan kenapa nggak mengerjakan PR? Ditanya lagi. Ibu, saya seharian asuh adik saya yang balita, sehingga tidak ada waktu untuk mengerjakan PR. Ada yang seperti itu, ya. Karena latar belakang yang berbeda macam-macam. Kadang-kala anak tidak mengerjakan PR bukan karena sengaja nggak mau mengerjakan, ya itu tadi ada yang tidak mengerti. Memang ada juga karena malas juga ada, kan seperti itu. Tapi dengan adanya restitusi, setidaknya kita bertanya dulu kenapa tidak mengerjakan. Jadi nggak langsung menghukum seperti itu ya. Lanjutnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya, ini ada guru yang menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini kalau di SMP mah ada yang bagian bidang kesiswaannya agak galak ya, penghukum biasanya. Kalau nggak berolahraga, kan pengenalan seperti itu. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya, selanjutnya di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya seperti apa? Ini saya ngambil kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nih, guru menggunakan penghukum. Patuhi aturan sekolah. Ya, siapa di sini yang tidak menggunakan atribut sekolah? Maaf ya, tidak menggunakan topi, dasi dan lain sebagainya. Silakan yang tidak menggunakan harap berdiri di depan. Nah, itu berarti penghukum. Karena apa? Si anak menjadi malu, mungkin bisa jadi ya. Terus takut, membuat rasa bersalah. Gurunya ngomong seperti ini guys. Berapa kali ibu harus mengingatkan kamu bahwa kalau hari Senin harus menggunakan seragam yang lengkap. Ibu itu kecewa, ibu itu capek, sudah berapa kali ngomong tapi tidak didengarkan. Berarti membuat rasa bersalah. Jadi si anak itu akan, wah saya salah ya, Bu Eli kecewa ternyata. Seperti itu. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Ya, ibu maafkan, kamu telah berbuat kesalahan. Jadi ada toleran mungkin ya. Kayak misalkan kalian ke anak-anak kelas 6
anak. Jadi kayak bersifat teman gitu ya. Ayolah kita mengikuti aturan tertib gitu. Biar biar bapak atau ibu bangga di sini. Selanjutnya di sini masih dalam kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kamu tahu kan? Seperti itu ya. Manajer, nah kalau manajer masih berarti si anak dipanggil sehingga ditanya, apa yang kamu tahu? Ya, apa yang kamu tahu? Ya kesalahan maksudnya ya. Nah, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Misalkan, ya Bu, nanti kedepannya saya akan menggunakan pakaian atribut lengkap. Tidak akan mengulang lagi kesalahannya lagi. Misalkan ada kala ya anak, kenapa menggunakannya sepatunya putih, enggak hitam? Kan ini harusnya, Bu, saya terburu-buru takut kesiangan sehingga menggunakan sepatu yang ada. Gitu ya. Jadi alangkah baiknya berarti bertanya dulu kepada anak. Jadi jangan sampai langsung menghukum kalau seperti itu. Kalau dilihat dari manajer. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi kalau dengan adanya keyakinan si anak yakin dengan cara menghormati temannya, dengan cara menghargai teman-temannya, tidak akan ada perselisihan. Ya, ataupun gini, keyakinan kelasnya seperti apa? Harus membuang sampah ke tempatnya, atau kelas harus rapi dan bersih. Berarti anak harus sadar, oh itu keyakinan kelas saya, berarti saya harus melakukan hal itu. Ya, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ini sebagai contoh? Kenapa dibuat peraturan? Karena ternyata ini penting untuk kesehatan, keselamatan. Untuk keselamatan kita, makanya dibuat peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Berarti apa? Karena ini penting untuk kesehatan kita, makanya penting menggunakan masker. Ya, ini sebagai contoh ke peraturan. Kenapa membuat peraturan? Karena memang itu penting untuk keselamatan dan kesehatan. Di sini bagaimana menentukan? Mohon maaf ya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, silakan Bapak Ibu menuliskan di post-it ya. Jadi posisi kontrol apa yang akan Ibu gunakan ya di kelas setelah menerima materi ini, penerapan ini ya. Ya, pokoknya berdiri di jalan. Oh, siapa yang kalian? Kok ada ada itu? Bisa. Tukang CPC. Pemantau. Iya, pemantau dan eksekusi ternyata. Terus pergi di sana? Iya, ibu ini yang kita tuh. Oh, tanaman catat ya, sebentar. Berarti nak batasi lagi ya. Berarti yang mana itu? Nah, ini Bu. Kelihatan ya? Yang mana Ibu yang mau? Ayo, hukuman hadis. Nah, ini pilih dari kelima ini yang sering Ibu lakukan dalam keseharian itu biasanya menggunakan apa? Menghukum, membuat rasa bersalah. Harus jujur enggak? Teman, apa Bu jujur aja enggak apa-apa. Manajer. Ya, yang mana ya? Manajer, pemantau. Lebih dari satu boleh? Boleh. Kalau lebih satu boleh. Boleh. 2, 3 boleh. Tapi kalau biasa mah Ibu Biasanya kalau keseharian menggunakan yang mana? Ya. Karena Bapak Ibu sama saya juga sedang memperbaiki diri. Ya, dengan materi ini saya mendapatkan pengetahuan seperti itu. Ya. Untuk merasa Tulis baik.
Tulis salah satu. Apa itu? Ya, teman, pemantau atau manajer. Kalau pemantau seperti ini, silakan kerjakan ya matematikanya. Nanti yang sudah, ibu kasih bintang, poin bintang. Nah, kalau nggak dikasih poin bintang, itu nggak kerjakan seperti itu. Iya, iya. Itu pemantau atau teman atau membuat rasa bersalah. Pemantau. Boleh boleh amat lah ya. Boleh boleh nih. Boleh buat tak? Ini juga boleh. Kalau misalkan, Boleh buat tidak? boleh. Misalkan gini, Pensil aja. siapa Pak Anang? Kalau belum sadar berarti penghukum dulu. Bapak lama-lama ke pemantau seperti itu. Ya. Kalau misalkan Pak saya mau hukum aja nggak apa-apa. Ya, tidak akan mengurangi nilai, apalagi mengurangi gaji. Iya, 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 iya. Itu nggak usah dikasih nama juga ya. Atau mau dikasih nama terserah nggak apa-apa. Jadi tempel. Kalau yang sudah tempel di sini ya. Aduh, sangat bu. Nama jadi guru sore-sore HP. Tadi nggak tinggal ikan bahasa tembok ini. Silakan Pak Gilang, Ibu Gina, Ibu Dara. Manajerial. Kasih nama wadah-wadah. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya akan membacakan di sini hasil Bapak Ibu menuliskan di sini. Berarti yang sudah diterapkan di kelas ya. Ternyata saya bacakan di sini satu-satu ya. Ada yang menuliskan guru sebagai teman pemantau ya. Ada pula teman pemantau, sama ini juga ya, teman pemantau juga. Selanjutnya pemantau, manajer, penghukum. Menghukum pemantau, teman. Menghukum dulu, membuat rasa bersalah. Ada lagi teman dan pemantau. Di sini ada lagi yang mengisi, siapa ini? Oh iya, di sini ada Pak Heru ya. 5 posisi kontrol restitusi yang digunakan oleh Bapak Heru di sini: pemantau, penghukum, dan teman. Selanjutnya ada lagi teman, pemantau, dan penghukum. Nah, berarti hal ini sering Bapak Ibu lakukan di kelas ya. Coba, saya ingin, oh iya, coba ini punya Ibu Yanti ya. Pemantau, manajer, dan menghukum. Silakan. Bisa Ibu Yanti jelaskan kenapa demikian? Pemantau dulu, manajer, baru menghukum. Silakan Ibu Yanti. Iya. Terima kasih untuk Ibu Eli ya. Di kelas saya sendiri, khususnya di kelas 1 ya. Kenapa saya ketika pembiasaan ke anak, pemantau, manajer, menghukum, karena seringkali khususnya di kelas 1 masih lupa membawa pensil, masih lupa membawa alat tulis khususnya ya. Terus banyak lagi lah kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh khususnya anak 1 ya. Pemantau misalnya tugas juga kadang lupa dikerjakan atau PR. Makanya saya sendiri ketika memberi restitusi pemantau ke anak-anak selalu bilang, anak-anak coba besok lebih rajin lagi membuat PR atau membuat tugas. Nanti tugas yang paling bagus tulisannya atau misalnya membacanya paling cepat nanti diberi hadiah. Seperti itu mungkin pemantau itu ya? Itu. Oh iya, barangkali salah saya. Kalau manajer ya seperti tadi, manajer kadang-kala memang kalau kesalahannya memang baru sekali atau 2 kali ditanya dulu kenapa bisa seperti itu, kok lupa membawa pensil, lupa membawa pulpen, tidak kerjakan tugasnya dan lain-lain. Mungkin itu manajer ya Bu ya ditanya ya.
Nah, untuk menghukum sendiri, memang saya sendiri masih sering menghukumnya Ibu Eli. Ya. Saya juga masih perlu perbaikan karena mungkin seringnya saya menghukum baru manajer gitu ya. Kalau menghukum memang mungkin saya sendiri lebih banyak menghukumnya daripada pemantau, manajer dan lainnya ya mungkin Ibu ya. Memang yang bagus mungkin ke anak itu menghukum dikurangi Bu ya. Seolah setelahnya ada penjelasan dari Ibu Eli, ada perbaikan ke depannya khususnya untuk kelas saya sendiri kelas 1 di mana anak-anak kelas 1 itu butuh sekali dorongan ya, motivasi yang memang harus sabar memang mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu Yati yang telah menjelaskan keadaan di kelasnya dan penggunaan posisi kontrol yang Ibu Guru Ati terapkan di kelas. Betul, kita menerapkan ini sesuai dengan kondisi yang ada di kelas. Ada sedikit agak tegas gitu ya. Kalau enggak mengiming-iming dan lain sebagainya, apalagi anak kelas 1 ya Bu ya. Nanti diberikan bintang, stempel bintang sama Ibu baru mau. Kalau tanpa itu enggak seperti itu ya. Jadi tapi bagus di sini Ibu Ati. Jadi pemantau manajerial seperti itu ya. Baik, di sini kan Ibu juga mengatakan silakan tulis apa adanya yang sering Ibu lakukan di kelas dengan posisi kontrol yang 5 ini, baik manajer, teman ataupun menghukum seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan hal ini kita ada perbaikan dan perbaikan. Dan saya pun di sini masih belajar. Mudah-mudahan dengan mendapatkannya ilmu pengetahuan ini kita semua ada peningkatan dalam penggunaan posisi kontrol yaitu lebih ke manajerial. Agar apa? Anak bisa kembali ke karakteristik mereka yang sebenarnya anak baik yang perlu kita ingatkan kembali gitu ya. Yang perlu kita ingatkan tentang keyakinan kelasnya seperti apa, seperti itu. Jadi memperbaiki kesalahannya sehingga anak betul-betul bertanggung jawab, mandiri seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi post-it-nya di sini dan menempelkannya ya. Tulisan saya tulisan saya. Di sini ada mulai dari sebelah sini ya. Pemantau, manajer, menghukum. Oh. Sepertinya sebelah sana Padian ya. Jadi kalau Padian baik dulu baru menghukum ya seperti itu. Selanjutnya di sini ada menghukum dulu, baru teman, baru pemantau. Ada lagi teman, pemantau dan menghukum. Iya. Berarti baik dulu karena nggak sabar, dihukum seperti itu ya, emosi. Menghukum, pemantau, teman. Di sini pemantau menghukum teman. Ada lagi membuat rasa bersalah manajer, ya. Kalau misalnya rasa bersalah seperti apa? Ibu tuh sudah capek nulis, misalkan Bapak tulis sampai penuh. Kamu kenapa nggak menulis? Nggak mengikuti apa perintah dari Ibu Guru, misalkan seperti itu ya. Teman pemantau di sini menghukum dulu, membuat rasa bersalah. Jadi ada beberapa ibu guru yang di sini menggunakan masih menghukum. Tidak apa-apa, tapi memang di sini alangkah baiknya mungkin bertanya dulu ya. Apa alasannya? Apakah kamu akan memperbaikinya? Seperti itu. Selanjutnya di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Dan saya yakin di sini setiap kelas sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau yang kita kenalkan dengan peraturan kelas mungkin ya. Nah, di sini lebih abstrak dan dari peraturan sedikit saja, tapi mudah diingat. Misalkan menjaga kebersihan, kan singkat, tapi anak cepat paham ngomongnya itu. Berupa pernyataan kebijakan universal, berarti apa? Kebajikan, itu ya. Berarti seperti apa? Harus saling menghormati, menghargai. Kadang-kala ada anak yang mengejek nama orang tua dan lain sebagainya. Dengan ada keyakinan kelas, saling
menghargai, menghormati, mungkin hal itu tidak akan terjadi ya. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas atau sekolah saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh membuat keyakinan kelas. Inilah adalah contoh video keyakinan kelas 3. Jadi dijelaskan dulu apa itu budaya positif. Setelah dijelaskan ada budaya positifnya. Agar supaya budaya positif kita tertanam dengan baik, maka hari ini ibu akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu merupakan keyakinan kelas supaya apa? Supaya kita belajar kondusif, tenang, nyaman, karena ada aturan kelasnya, aturan atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang membuat siapa yang membuat guru dan siswa. Siswanya siapa? Ya kalian semua. Ya, jadi semua warga yang ada di kelas 3 mengikuti guru dan anak-anak semuanya harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sehingga apa? Akan positif. Ya, jadi ini kita silakan ya kalian membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya agar kelas kita nyaman, aman, tenang, dan kondusif. Biasanya kalian coba keyakinan kelas. Apa dia nanti? Oke, keyakinan kelas. Apa lagi? Tidak boleh berantem. Apa aja? Kenapa? Oh iya, tidak boleh keluar kelas kalau bukan waktunya istirahat. Apa lagi? Harus menolong. Apa lagi nih? Oh iya, jadi harus tepat waktu. Jadi kita berjalan, ya sudah berjalan selama 15 menit sudah datang dipakai. Berarti itu kalau lambat. Jadi harus apa? Datang tepat waktu. Nah, sekarang anak perempuan kalian nulis di post-it, namanya post-it ini warna putih. Sedangkan anak laki-laki tulis di post-it warna krem. Ya, hari ini dibuatkan dan langsung kalian tempel di depannya. Silakan siapkan pensilnya dulu tentang keyakinan kelas tadi ya. Jadi sudah menulis kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Boleh ditempel di blackboard, di papan tulis. Silakan ditempel di situ ya. Iya, di mana aja, mau di tengah, mau di pinggir, mau di bawah. Silakan ditempel. Ya, boleh bagus, di mana aja. Berikan kasih dulu lah. Ya, kalau ibu baca satu-satu keyakinan di sini dan Anda sudah kesimpulan. Keyakinan kelasnya itu apa? Yang pertama banyak yang mengisi harus datang tepat waktu. Ya, harus disiplin. Ya. Yang kedua, kelas harus yang ini harus menjaga kebersihan. Buku harus terlihat rapi. Pak, ibu di sini keyakinan kelasnya kelas harus bersih dan rapi. Saling menghargai, tadi banyak yang begini, Bu, tidak boleh mengejek satu sama lain. Tapi kita harus saling menghormati dan menghargai teman. Selanjutnya harus bertanggung jawab, jujur ya terhadap tugas yang diberikan oleh ibu guru. Nah, itulah keyakinan
keyakinan kelas 3 yang telah kita sepakati ya, karena keyakinan kelasnya telah kamu tulis, telah kamu tempel di Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan para peserta didik. Jadi ada kesepakatan sehingga yang namanya keyakinan kelas berarti betul-betul harus dilaksanakan oleh warga yang ada di kelas, baik bapak, ibu gurunya dan siswanya. Karena hal itu dibuat secara bersama atas kesepakatan bersama. Nah, apa sih restitusi? Tadi saya bilang terus restitusi itu apa ya? Yang tahu menghukum sebagai teman atau pemantau. Restitusi itu apa? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Intinya pada dasarnya anak-anak kita itu baik. Jadi sepertinya harus diluruskan, harus diingatkan agar kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka akan menjadikan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Makanya ingin dihormati berarti harus menghormati diri sendiri dulu ya. Di sini menurut Goshen ya 2004. Selanjutnya ya, di sini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, baik hubungan guru dengan siswa, baik siswa dengan siswa, karena di kelas juga sering ada pertikaian ya, atau tawaran. Ini bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar. Restitusi cara untuk yang paling baik di sini. Dan restitusi fokus pada solusi. Makanya tadi menggunakan manajer karena apa? Mencari solusi untuk memecahkan masalah dan mengembalikan murid untuk berbuat yang berbuat salah, berbuat baik kepada kembali ke kelompoknya atau karakteristiknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Sebagai contoh, misalkan saya sering menemukan kelas yang pada istirahat masih makan. Lalu waktu istirahat, pasti tanya kenapa waktu istirahatnya tidak digunakan untuk makan, tapi untuk main-main, lari-lari, main poli, ya. Pas masuk baru dia makan, gurunya udah masuk masih ngemil, seperti itu. Nah, di sini apa? Adanya segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Ditanya dulu kenapa? Oh, alasannya seperti itu karena istirahat tidak digunakan dengan baik. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Nah, hal itu salah karena apa? Melanggar keyakinan kelas. Setelah itu menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita seperti apa? Harus menghormati dan menghargai. Kalau kamu makan di kelas sama aja dengan tidak menghormati dan menghargai teman yang ada di kelas. Makan sendiri. Sehingga teman-teman yang sedang fokus belajar itu tidak fokus karena memperhatikan kamu yang sedang makan, seperti itu. Ini dari contoh dari segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ini penerapan restitusi yang ada di kelas 3 ya.
Nah itu minum es dan lain sebagainya dibawa ke kelas. Pasti tanya, oh ya waktu istirahatnya saya nggak jajan Bu, seperti itu. Nah di sini ada penyelesaiannya dengan menggunakan restitusi. Berarti hal ini apa? Contoh dari restitusi yang diambilnya adalah manajerial. Ditanya dulu, kenapa? Kenapa makan lala? Jadi nggak langsung dihukum. Berarti diberhentikan dulu makannya, belajar tetap berlangsung. Nanti pas pulang boleh nanti dipanggil si anaknya, ditanyakan kenapa, alasannya apa. Pas ditanya, ternyata si anak itu pas istirahat dan digunakan untuk istirahat, ternyata untuk main-main, entah itu main bola atau main voli dan lain sebagainya. Sehingga pas waktu masuk, ternyata anak baru makan. Kenapa makan? Karena apa? Mungkin lapar ya. Bapak Ibu mungkin tahu ada kebutuhan dasar manusia di sini, kesenangan, kebebasan, kebutuhan makan juga. Kalau tidak terpenuhi itu akan mengganggu kedisiplinan, mengganggu kegiatan. Maka dari itu yang namanya kebutuhan dasar harus terpenuhi. Seperti ada kegiatan ini karena tadinya istirahat dan digunakan sehingga waktu masuk belajar digunakan untuk makan. Ya, contoh ini adalah manajerial, restitusi manajerial. Jadi ditanyakan dulu alasannya kenapa, terus diyakini lagi, tahu nggak keyakinan kelasnya seperti apa. Jadi si anaknya diingatkan lagi, bukankah keyakinan kelas ini kalian yang buat? Jadi sebisa mungkin dijalankan dengan baik supaya apa? Menumbuhkan budaya positif. Jadi insya Allah anaknya baik-baik, nurut, terus sekolah kondusif seperti itu ya. Dalam posisi program disiplin positif itu, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol. Contoh di sini kita merefleksi diri. Kalau kemarin-kemarin 2 bulan ke belakang kami sering menghukum ataupun teman, tapi untuk kedepannya ini pembelajaran khususnya buat saya pribadi. Karena apa? Terus terang masih banyak kesalahan
dan harus diperbaiki, mudah-mudahan akan menggunakan posisi kontrol. Karena apa? Itu dampaknya baik untuk anak-anak. Pada dasarnya anak itu baik, memiliki karakteristik baik. Maka dari itu kita sebagai guru mengingatkan kembali anak, tapi dengan cara lembut, banyak bertanya, dan untuk mencari solusinya seperti apa. Ya, saat ini bagaimana perjalanannya sebagai seorang AMO atau posisi manajer yang menuntun bukan menuntut, ya, menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, semoga kita bisa menerapkannya di kelas atau di sekolah. Mudah-mudahan ada pengimbasannya, ada penerapannya, mudah-mudahan akan lebih meningkat lagi lah. Ya, yang tadinya kita posisi menghukum, pemantau, tapi kita lebih ke manajerial. Lebih baik anak dipanggil, kenapa alasannya, kita cari solusinya seperti apa, ditanyakan lagi mau apa nanti ke depannya, keyakinan kelas apa yang telah kamu buat dan lain sebagainya, supaya apa, anak tidak melakukan lagi kesalahannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, ya. Mudah-mudahan kita bisa semua sebagai rekan atau dewan guru bisa memberikan budaya positif di sekolah, sehingga apa, anak akan menjadi aman, nyaman, ya, tinggal di sekolah atau belajar di sekolah, sehingga apa, bisa menciptakan kondisi sekolah yang sangat menyenangkan. Ya, itu yang terpenting, sehingga apa, itu bisa meningkatkan prestasi anak untuk belajar semakin membaik dengan adanya budaya positif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SDN 1 Cidahu, teman sejawat dari Ibu Eli Lailia, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Saya pribadi sangat berterima kasih atas penjelasan dari beliau tentang budaya positif, yaitu posisi kontrol. Budaya positif sangat diperlukan untuk menumbuhkan karakter siswa. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah penumbuhan karakter. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa berkembang menjadi pribadi, menjadi siswa yang bertanggung jawab, mandiri, dan lain sebagainya. Ibu Eli sebagai calon guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dan siswa, yaitu menguatkan apa yang sudah menjadi budaya dan iklim baik di sekolah. Salah satunya yaitu mengenai penerapan posisi kontrol dalam kelas atau di sekolah. Ibu Eli menyampaikannya sekaligus mengingatkan kami guru-guru bahwa ketika ada permasalahan di kelas, bila ada siswa yang bermasalah, maka guru teliti dulu dan pahami dulu apa permasalahannya, baru menerapkan posisi kontrol yang tepat. Apakah menghukum, memantau antar teman, pembuat salah atau manajerial. Setelah menerima penjelasan mengenai posisi kontrol dari beliau, kami guru-guru jadi lebih selektif dalam menerapkan posisi kontrol. Terima kasih Ibu Eli atas ilmu dan pengalamannya. Kami bersyukur karena beliau selalu membagikan ilmunya. Beliau ini, Ibu Eli ini sosok guru yang mandiri, inovatif, mau berbagi dan selalu berpihak kepada muridnya. Selalu semangat Ibu Eli Lailia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.